Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Maulin dari Tadris Biologi semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berwilayah kajian alternatif kurikulum. Baiklah, yang pertama ada jurnal yang berjudul Penerapan Critical Review terhadap buku guru IPA Kurikulum 2013 untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran berpendekatan saintifik yang berwilayah kajian alternatif kurikulum. Yang pertama yaitu latar belakang dari jurnal ini, yaitu kurikulum 2013 mulai diimplementasikan di sekolah secara luas pada tahun ajaran 2014. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih dimudahkan dengan ketersediaan buku siswa dan buku guru sebagai sumber belajar utama, sehingga diharapkan pembelajaran akan lebih efektif. Buku guru merupakan sumber belajar utama yang berisi materi dan skenario pembelajaran sehingga guru harus menggunakan buku ini. Sedangkan sumber belajar lain sifatnya suplemen. Kreativitas siswa menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan ketika guru merancang pembelajaran. Kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik. Mata kuliah di prodi pendidikan IPA yang memberikan bekal kepada mahasiswa agar memiliki kemampuan menyusun perangkat pembelajaran berpendekatan saintifik, yaitu perencanaan pembelajaran IPA yang disingkat dengan PPIPA dengan bobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah PPIPA yaitu memberikan keterampilan pada mahasiswa agar mampu menyusun silabus, merancang pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi yang disesuaikan dengan pengembangan kurikulum di sekolah. Selanjutnya yaitu ada metode dari penelitian jurnal ini, yaitu metode penelitian tindakan kelas yang meliputi persiapan, pelaksanaan perkuliahan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu ada temuan dari jurnal ini, yaitu penerapan critical review terhadap buku kurikulum 2013 dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran berpendekatan saintifik. Perangkat pembelajaran yang telah disusun mahasiswa terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, media, dan alat evaluasi. Selanjutnya yaitu ada jurnal kedua yang berjudul Pengembangan ensiklopedia biologi mobile berbasis Android, materi pokok Pretidopita dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya ada latar belakang dari jurnal ini, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik pada kelompok flora maupun kelompok fauna, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversitas. Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Zaire. Indonesia mempunyai ribuan spesies dari kelompok flora, baik flora tingkat rendah maupun flora tingkat tinggi. Keanekaragaman hayati menjadi salah satu bahan kajian biologi yang sangat penting dipahami oleh siswa, baik teori maupun praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut perlu diketahui siswa
terkait keberadaan keanekaragaman hayati di Indonesia terancam punah yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga keseimbangan lingkungan terganggu. Kepunahan tersebut dapat disebabkan oleh adanya global warming, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, dan masih banyak kasus lainnya. Oleh karena itu, perlunya peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa secara kontekstual tentang keanekaragaman hayati meliputi implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan mulai tahun ini. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian dari jurnal itu yaitu metode penelitian pengembangan dengan model IDI. Temuan dari jurnal ini yaitu pendidikan pengembangan telah menghasilkan aplikasi ensiklopedia mobile berbasis Android untuk siswa madrasah aliyah dalam rangka implementasi kurikulum 2013 dengan menggunakan model IDI. Tahapan yang dilalui adalah analisis desain, develop, dan evaluation sehingga diperoleh produk akhir ensiklopedia mobile berbasis Android. Ensiklopedia mobile berbasis Android berdasarkan penelitian seluruh review respon mahasiswa dan siswa menunjukkan kualitas sangat baik. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa ensiklopedia mobile berbasis Android layak digunakan sebagai sumber belajar siswa kelas 10 madrasah aliyah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu ada jurnal yang ketiga yang berjudul Kesadaran Metagonitif dan Pengetahuan Metagonitif Peserta Didik Sekolah Menengah Atas dalam Mempersiapkan Ketercapaian Standar Kelulusan pada Kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada latar belakang dari jurnal ini yaitu hasil PISA 2009 menunjukkan bahwa hampir semua peserta didik Indonesia untuk mata pembelajaran IPA pendidikan dasar atau SMP menguasai pelajaran hanya sampai level 3. Sementara Thailand dapat mencapai level 4 dan Singapura level 6. Hasil TIMS 2007 dan 2011 pada pelajaran IPA menunjukkan hampir 95% peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah. Pencapaian peserta didik di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara berkembang di Asia seperti Malaysia, Thailand, Iran, dan Turki, menurut Kemdikbud 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2004 dan kurikulum KTSP tahun 2006 yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 4 elemen perubahan pada kurikulum 2013 yaitu standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian menurut Kemdikbud 2013. Berdasarkan standar kompetensi kelulusan, aspek cakupan untuk ranah pengetahuan untuk tingkat sekolah menengah atas meliputi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan metagognitif. Standar pengetahuan metagognitif dijadikan standar kelulusan bagi peserta didik SMA dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Metagognitif menjadi salah satu parameter
yang harus dicapai peserta didik tingkat menengah atas pada kurikulum 2013. Parameter metakognitif dianggap penting karena pengetahuan metakognitif menunjang keberhasilan pembelajaran peserta didik. Metagognitif akan mendorong kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir lebih tinggi, menurut Purnamawati 2013. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dari jurnal ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan strategi berurutan atau metode penelitian survei tindak lanjut. Adapun temuan dari jurnal ini yaitu peserta didik secara potensial memiliki kesiapan untuk membangun pengetahuan metakognitif. Secara aktual, peserta didik belum mampu mencapai pengetahuan metakognitif. Standar proses, terutama pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis masalah belum dapat meningkatkan pengetahuan metakognitif secara memadai. Apabila standar kelulusan pada kurikulum 2013 menuntut ketercapaian metakognitif, maka pendekatan pembelajaran haruslah diintegrasikan dengan metode-metode yang mampu melatih pengaturan di peserta didik atau self-regulation learning atau SLR. Selanjutnya yaitu ada jurnal yang keempat yang berjudul Impact of Professional Development Training Curriculum on Practice a Great Teacher, yang memiliki latar belakang aljabar adalah topik dasar yang pertama kali diperkenalkan kelas 6 dalam kurikulum Maladewa. Oleh karena itu, guru yang memperkenalkan aljabar bertanggung jawab untuk memfasilitasi siswanya membangun pemahaman aljabar mereka, menurut Starr dan Mills 2014. Sebuah penelitian desain studi multi-case metode campuran dilakukan untuk memeriksa konten aljabar dan pengetahuan pedagogis guru matematika kelas 6 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka di bidang ini, menurut Nasir 2016. Pengembangan profesional dipilih untuk mengatasi masalah diidentifikasi dalam studi konten aljabar dan pengetahuan pedagogis guru matematika kelas 6. Menurut Desimon 2019 menyoroti fakta bahwa banyak reformasi pendidikan mengandalkan pembelajaran guru dan meningkatkan pengajaran untuk meningkatkan prestasi siswa. Reformasi pendidikan sebenarnya setara dengan pembangunan profesional guru. Menurut Style 1969. Alasan utama memilih pengembangan profesional adalah bahwa penelitian telah menunjukkan dampak positif dari pengembangan profesional terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, menurut Chan dan Hill 2001. Secara khusus, MDP telah diidentifikasi sebagai komponen penting dari pendidikan matematika. Selanjutnya yaitu metode dari penelitian ini yaitu metode campuran. Temuan dari jurnal ini yaitu implementasi pertama dari GKG ini meningkatkan konten aljabar dan pengetahuan pedagogis peserta yang diukur dengan hasil post-test DTAMS. Hal ini secara signifikan meningkatkan kinerja siswa pada nilai tes aljabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta telah memperkuat praktik pembelajaran mereka dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aljabar di tingkat sekolah. Para peserta ini sekarang menjadi inti dari sekelompok ahli dan mungkin mereka dapat secara
bertahap meningkatkan kinerja aljabar di tingkat nasional melalui kolaborasi dengan para guru di seluruh negeri. Patut dicatat karena MPD ini dilaksanakan dengan sekelompok kecil peserta, tidak dapat digenerasikan ke kelompok yang lebih besar. Selanjutnya ada jurnal yang kelima yang berjudul The Implementation of the Scientific Approach to 5MS of the Revised Curriculum 2013 in Indonesia. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu implementasi kurikulum merupakan salah satu masalah yang paling krusial dalam siklus kurikulum menurut Aitan 2016, Ashamari 2013, Hillel 2013, Dian dan Yu 2014, dan Aktan 2015. Namun sayangnya hal itu mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Waiton 2008. Mulai tahun 2013, pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 atau C13 di beberapa sekolah yang ditugaskan. Ada sekitar 6 sekolah yang ditugaskan di kabupaten untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA di sekitar 514 kabupaten di Indonesia menurut MOAA 2013. Ada beberapa pendukung sistem itu. Implementasi kurikulum pertama, sebelum implementasi ada beberapa pelatihan berjenjang bagi guru dan kepala sekolah tentang kurikulum baru. Kemudian dalam implementasi kurikulum, para guru juga didampingi dan dibimbing oleh seorang guru terlatih. Yang lainnya adalah proses monitoring dan evaluasi selama implementasi untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum berada di jalur yang benar. Selain itu juga disediakan buku dan silabus untuk guru dan siswa. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu metode penelitian survei. Selanjutnya yaitu ada temuan dari jurnal ini yaitu penerapan pendekatan saintifik 5M pada kurikulum baru di Indonesia berada pada kategori sedang. Dan mengerjakan M1, guru kebanyakan tidak membawa benda nyata untuk diamati oleh siswanya. Dalam mengerjakan M2, guru kurang mendorong siswa untuk bertanya 5W1H dan pertanyaan hipotetik. Dalam melakukan M3, guru belum secara maksimal meningkatkan kemampuan siswa dan mengorganisasi dan menganalisis data, khususnya dalam menggunakan scientific descriptive sederhana. Dalam melakukan M4, guru kurang mendorong siswa dalam menalar, menghubungkan variabel dan teori untuk menarik kesimpulan. Dalam mengerjakan M5, guru kurang mendorong siswa untuk mengkomunikasikan hasil belajar dengan menggunakan laporan ilmiah tertulis dan membuat produk. Selanjutnya ada keterkaitan dari 5 jurnal tersebut yaitu berdasarkan hasil mereview dan dari keterkaitan kelima jurnal di atas yaitu belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Namun dalam belajar siswa dapat beberapa kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sekolah bisa bermacam-macam, dapat dikelompokkan berdasar sumber kesulitan dalam proses belajar, baik dalam hal meniru pelajaran dan dalam menyerap pembelajaran. Penerapan
Berbagai implementasi dan pendekatan yang dilakukan oleh guru pun dapat mempengaruhi pembelajaran siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.